Pernah nggak Anda bingung kenapa tanggal Lebaran itu kadang-kadang bisa beda antara satu kelompok dengan yang lain? Nah, ternyata jawabannya ada di sebuah perdebatan yang sudah lama banget ada dalam Islam. Perdebatan tentang gimana sih cara kita menandai awal bulan baru. Di sini kita akan coba bedah akar masalahnya dari satu sudut pandang yang cukup menarik. Anda pasti pernah ngalamin kan? Mungkin di keluarga Anda lebarannya hari Selasa. Tetangga atau teman Anda baru lebaran di hari Rabu. Pertanyaan yang kelihatannya sepele ini, kenapa bisa beda? Ternyata, ini adalah pintu masuk ke sebuah perdebatan yang besar banget dan sangat fundamental soal kalender Islam itu sendiri. Oke, biar jelas, ini di alur pembahasan kita. Pertama, kita lihat dulu apa akar perdebatannya, terus kita bandingkan dua metode penentuannya. Setelah itu, kita akan dalami kritik terhadap salah satu metode dan apa solusi yang ditawarkan Al-Quran. Ya, setidaknya menurut sumber yang kita bahas ini. Dan terakhir, kita akan tutup dengan satu pertanyaan yang mendasar. Oke, kita mulai ya. Jadi inti dari semua perbedaan tanggal ini itu sebetulnya cuma satu. Gimana sih cara yang paling benar buat nentuin kapan bulan baru itu dimulai? Simpel kan? Tapi ternyata rumit. Kuncinya ada di satu kata, hilal, atau ya bulan sabit baru yang super tipis itu. Kapan kita mulai puasa Ramadan, kapan kita lebaran, semuanya itu tergantung sama kemunculan si hilal ini. Inilah kan yang jadi dasar dari kalender Islam yang memang basisnya adalah pergerakan bulan. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Menurut sumber yang kita bedah kali ini, ternyata ada dua kubu utama dalam menentukan hilal ini. Dan cara berpikir keduanya itu benar-benar bertolak belakang. Jadi begini, di satu sisi ada metode ru'yah hilal. Ini intinya ya, melihat bulan secara fisik, dengan mata langsung. Penulis sumber ini bilang dasarnya dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Nah, di sisi lain ada metode hisab. Ini murni pakai perhitungan astronomi, nggak pakai lihat-lihat ke langit. Dan yang menarik, sumber ini mengklaim kalau metode hisab inilah yang justru dasarnya langsung dari Al-Quran. Oke, kita bahas ruqyah hilal dulu ya. Simpelnya tuh gini, pas matahari terbenam di akhir bulan, orang-orang bakal ngumpul, terus coba lihat bulan sabit baru pakai mata telanjang. Kalau kelihatan, klik, malam itu resmi masuk bulan baru. Kalau enggak, ya belum. Nah, sekarang kita lihat kebalikannya, yaitu hisab. Metode ini sama sekali nggak butuh teropong atau lihat ke langit. Ini murni soal angka, soal perhitungan astronomi yang super presisi. Logikanya kan sederhana ya, karena pergerakan bulan itu konstan, bisa dihitung, ya udah, kita bisa hitung secara matematis posisi bulan kapan aja, bahkan puluhan atau ratusan tahun ke depan sekalipun. Sekarang kita masuk ke bagian di mana sumber ini melontarkan kritik yang cukup tajam loh terhadap metode ruqyah hilal. Yuk kita lihat apa aja poin-poinnya. Jadi, menurut argumen di sumber ini, ruqyah itu punya beberapa masalah serius. Pertama, katanya ini bikin umat jadi pecah kan, beda-beda hari rayanya. Kedua, kalendernya jadi nggak pasti, serba nunggu kelihatan atau enggak, malah bisa sampai membatalkan hilal yang secara astronomis itu udah ada di atas sana. Intinya, kata penulisnya, ini bikin umat Islam seolah-olah nggak punya kalender yang pasti. Dan klaim paling kerasnya adalah, praktik ini keliru kalau dibilang datang dari Nabi. Oke, jadi setelah mengkritik habis-habisan metode ruqyah, sumber ini tidak cuma berhenti di situ. Mereka juga menawarkan sebuah solusi. Dan solusi ini mereka yakini datangnya langsung dari Al-Quran. Nah ini dia nih inti dari argumen mereka. Mereka merujuk ke satu ayat, yaitu surat Al-Baqarah ayat 189. Menurut penafsiran mereka, ya bagian awal ayat ini tuh jelas banget. Dikatakan di sana kalau hilal atau bulan-bulan sabit itu adalah penanda waktu buat manusia dan untuk haji. Artinya apa? Ya artinya fungsi utamanya adalah sebagai alat ukur waktu yang pasti, yang bisa diandalkan. Bukan sesuatu yang untung-untungan. Nah, tapi yang jauh lebih menarik itu ada di bagian selanjutnya dari ayat yang sama. Ayat ini kemudian ngasih sebuah metafora tentang memasuki rumah. Katanya, masuklah rumah dari pintu depan, bukan dari belakang. Loh, apa hubungannya sama bulan? Nah, penulis sumber ini melihat ada makna yang dalam banget di balik metafora ini. Dan ini dia penafsiran mereka. Masuk rumah dari belakang itu diibaratkan sebagai metode yang nggak langsung, yang nggak pasti. Ya persis seperti ruqyah, yang tergantung cuaca, tergantung kondisi mata manusia. Sebaliknya, masuk rumah lewat pintu depan itu adalah metode yang langsung, yang jelas, yang pasti. Dan itu adalah perhitungan astronomi atau hisab. Masuk akal kan? Argumen dari Al-Quran tadi kemudian diperkuat lagi dengan pilar kedua, yaitu sains. Lebih tepatnya, kepastian dari hukum alam itu sendiri, yang bikin pergerakan bulan itu bisa dihitung dengan sangat-sangat akurat. Coba deh dengerin angka ini.
Sumber ini sampai ngasih angka yang presisi banget. 1 tahun dalam kalender bulan itu panjangnya persis 354 hari, 8 jam, 48 menit, dan 36 detik. Bukan kira-kira loh. Dan angka seakurat ini menurut mereka adalah bukti telak bahwa kalender Islam itu bisa dan seharusnya dibuat permanen. Oke, pertanyaannya sekarang, kok bisa sih kita dapat perhitungan seakurat ini? Gimana caranya? Jawabannya, menurut sumber ini, ternyata sederhana banget, tapi juga sangat mendasar. Jawabannya cuma satu, karena orbit bulan yang mengelilingi bumi itu konstan, tetap. Gerakannya bisa diprediksi oleh sains dengan tepat. Nah, inilah dasar argumennya. Buat apa kita bergantung pada pengamatan mata yang bisa terhalang awan, bisa salah lihat, kalau kita punya kepastian dari alam semesta ciptaannya itu sendiri. Dan sampailah kita di bagian akhir, di mana sumber ini menutup seluruh argumennya bukan dengan sebuah kesimpulan atau pernyataan, tapi justru dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaan reflektif yang diambil langsung dari Al-Quran. Sumber ini mengutip surat An-Nisa ayat 87 yang berbunyi, "Dan siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah?" Pertanyaan ini seolah jadi puncak dari semua argumen mereka. Ini semacam ajakan untuk kita berpikir, mana yang lebih kita percayai? Perhitungan matematis yang pasti, yang didasarkan pada keteraturan ciptaannya yang sempurna, atau pengamatan mata manusia yang sifatnya bisa berubah-ubah dan tidak pasti? Sebuah pertanyaan yang pastinya patut untuk kita renungkan bersama.